Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dira dari Universitas Pamulang jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang organisasi berkas sekuensial, terutama dalam binary search dan interpolation search. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu apa itu organisasi berkas dan organisasi sekuensial. Organisasi berkas adalah suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menyatakan atau menggambarkan dan menyimpan record-record dalam sebuah berkas. Organisasi sekuensial merupakan proses dalam sistem berkas yang mengakses data secara berurut. Record pertama akan ditempatkan pada posisi pertama, dan record kedua akan ditempatkan pada posisi kedua. Begitu seterusnya sampai record ke N, atau sesuai dengan jumlah dari record yang ada. Begitu pula pada waktu pengaksesan dan pada waktu berkas ini digunakan sebagai input. Record-record harus diakses secara berurutan. Selanjutnya kita masuk ke dalam binary search atau pencarian biner. Pencarian biner ialah kita membandingkan kunci yang akan kita cari dengan rekaman pada posisi tengah dari berkas. Jika sama, maka rekaman yang akan kita cari sudah ditemukan. Jika tidak sama, maka separuh rekaman dalam berkas akan dieliminasi dari perbandingan yang selanjutnya. Untuk mencari secara biner, maka kita dapat menggunakan algoritma seperti yang sudah tertera di dalam gambar. Selanjutnya adalah interpolation search. Cara interpolasi ini kita menentukan posisi yang akan dibandingkan berikutnya berdasarkan posisi yang diestimasi dari sisa rekaman yang belum diperiksa. Untuk mencari berkas menggunakan pencarian interpolasi ini, kita dapat menggunakan algoritma seperti yang sudah tertera di dalam gambar. Di sana juga sudah tertera rumus-rumus dari interpolation search. Kita akan mulai mengimplementasikan binary search ini ke dalam bahasa C++. Yang pertama, kita akan membuat fungsi dari binary search ini. Kita beri nama biner. Dia bertipe data integer. Untuk parameternya, kita menggunakan variabel cari, variabel n, dan variabel array untuk menentukan banyaknya data yang akan kita masukkan nanti. Kita kosongkan dulu jumlah datanya. Kemudian kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan dalam mengimplementasikan ini. Variabelnya terdiri dari akhir, awal, tengah, ketemu, dan i. Kemudian kita tentukan besar dari akhirnya itu adalah n-1. N-nya ini nanti kita masukkan. Misalkan kita menentukan jumlah datanya 10, berarti nanti jumlahnya ada 10 dikurangin 1. Untuk awalnya kita akan mulai dari 0. Ketemu kita set menjadi -1, dan i juga kita mulai dari 0. Kemudian kita menggunakan fungsi while, di mana ketemu sama dengan -1 dan i kurang dari n. Kemudian kita set tengah sama dengan awal ditambah dengan akhir, kemudian dibagi 2. Kemudian jika array tengah sama dengan cari, maka ketemu sama dengan tengah. Lalu jika array tengah kurang dari cari, maka awal sama dengan tengah ditambah 1. Kemudian lain jika akhir sama dengan tengah -1. Lalu
kita increment I. Jadi nanti menaik ya dia. Kemudian kita return ketemu. Selanjutnya kita membuat fungsi main atau fungsi utama. Jadi di fungsi ini nanti kita akan memasukkan data-data yang akan kita cari menggunakan binary search. Kita menggunakan variabel cari, hasil, I, dan N. Semuanya bertipe data integer. Kemudian kita set aja data yang akan kita masukkan nanti berjumlah 10. Kemudian di sini kita akan mencetak jumlah data yang akan dimasukkan. Kita tulis juga ya maksimal 10. Jadi nanti kita nggak masukkan datanya lebih dari 10. Karena array kita cuma bisa menampung 10 data aja. Kemudian jumlah data yang udah di input tadi, misalkan 5, 6, 7 atau bahkan 10, kita simpan ke dalam variabel N. Kemudian kita akan mulai memasukkan secara satu persatu data-data tersebut. Binary search ini cuma akan bekerja jika datanya tuh sudah berurut ya. Jadi kita kasih keterangan di sini agar kita memasukkan datanya tuh udah terurut menaik. Jadi dari 1, 2, 3 atau berapapun tapi menaik, jangan menurun. Kemudian kita gunakan variabel I untuk pengulangan atau looping. Jadi nanti data kesekian itu nanti kita masukkan berapa itu akan mengulang terus sampai 10 sesuai array kita tadi. Ini kita bisa I plus 1 atau I aja. Kalau misalkan kita pakainya I aja, nanti indeksnya itu kita akan mulai dari 0. Tapi kalau kita pakai I plus 1, maka indeksnya itu akan mulai dari 1. Boleh disesuaikan. Kemudian data yang sudah dimasukkan tadi, yang sudah dimasukkan oleh user, akan disimpan ke dalam variabel array I. I-nya tuh sesuai ya. Jadi misalkan udah masukkan data ke 0, berarti selanjutnya masukkan data ke 1, seperti itu. Kemudian kita cetak, masukkan data yang akan dicari. Jadi nanti kita masukkan data yang mau kita cari itu berapa dari data yang sudah ada ya, yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian data yang akan dicari tersebut akan kita simpan ke dalam variabel cari. Kemudian kita atur di sini bahwa hasil itu sama dengan biner. Jadi kita panggil fungsi dari biner tadi ya, beserta dengan parameternya, yaitu cari, N, dan array atau ARR. Kemudian jika hasilnya sama dengan -1, maka kita cetak bahwa datanya itu tidak ditemukan karena -1 ya, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa indeksnya itu dimulai dari 0 ataupun dimulai dari 1. Nah, jika bukan -1 ke bawah, maka datanya tersebut akan ditemukan pada indeks kesekian. Tergantung data yang kita cari itu ada di indeks ke berapa. Untuk menentukan indeksnya ini, kita akan memasukkan variabel hasil. Kemudian kita return 0.
Kemudian kita compile di sini dan ternyata ada typo, harusnya scan F ya. Nah, ini contoh outputnya. Di sini kita masukkan 10. Kemudian kita masukkan di sini saya indeksnya itu saya mulai dari 0. Tapi dari 1 juga nggak apa-apa, disesuaikan. Karena dari 0 berarti cuma sampai 9 aja, tapi sebenarnya ada 10 data ya. Ini misalkan data yang kita cari adalah 8. Nah, data tersebut ditemukan pada indeks ke-6. Sesuai ya. Sekarang kita akan mengimplementasikan interpolation search ke dalam bahasa C++. Pertama, kita akan membuat fungsi dari interpolation ini dengan tipe data integer. Kemudian kita akan memberikan parameternya yang bertipe data integer juga. Terdiri dari array atau kita tulis A aja. Untuk besaran array-nya kita kosongkan dahulu. Kemudian n dan x. Kemudian di dalam fungsi interpolation ini kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan dalam pengimplementasian interpolation search ini, yaitu terdiri dari variabel awal yang kita set 0, kemudian akhir yang kita set menjadi n-1, n-nya itu nanti kita yang tentukan berapa. Kemudian di dalam fungsi while ini, yaitu dimana jika awal kurang dari sama dengan akhir dan x lebih dari sama dengan array awal dan x kurang dari sama dengan array akhir, maka akan dilakukan rumus dari interpolasi ini. Kita masukkan rumusnya, yaitu jika awal sama dengan akhir, maka jika array awal sama dengan x akan kita return ke awal. Kemudian kita akan memasukkan rumus dari posisi relatif kunci yang akan kita cari. Double itu adalah tipe datanya ya. Rumusnya itu akhir dikurang awal dibagi array akhir dikurang array awal, kemudian dikalikan dengan x dikurang array awal. Kemudian posisinya itu akan ditemukan di mana jika array posisinya itu lebih besar daripada data yang kita cari, maka posisinya akan kita kurang 1. Tapi jika posisinya itu kurang dari data yang kita cari, maka posisinya akan ditambah 1, atau akhirnya itu kita plus 1. Kemudian kita masuk ke fungsi utama atau main. Di sini kita tentukan array-nya itu 10 aja. Tapi bebas ya, mau berapapun disesuaikan aja. Dan jangan lupa variabel x-nya juga dideklarasikan. Kemudian kita menggunakan looping for. Di sini kita set i-nya itu kita mulai dari 0 dan i-nya itu kurang dari 10 sesuai dengan array yang kita tentukan tadi. Kemudian di increment jangan lupa i++. Kemudian di sini kita akan mencetak masukkan data. Kemudian data yang kita masukkan itu akan disimpan ke dalam array i.
Jadi nanti array masukkan datanya itu kenapa dimasukkan ke array I agar dia mengulang sebanyak 10 kali. Kemudian kita masukkan data yang akan dicari berapa sesuai dengan data yang sudah ada atau sudah dimasukkan. Kemudian M-nya itu kita set ukurannya sesuai dengan array dibagi dengan array 0. Kemudian untuk indeksnya kita deklarasikan juga. Kita panggil fungsi dari interpolation yang sudah kita buat tadi beserta dengan parameternya, yaitu array, n, dan x. Jika indeksnya bukan sama dengan min 1, maka datanya itu ditemukan. Ditemukannya pada indeks kesekian, sesuai dengan data yang kita cari itu ada di indeks keberapa. Kemudian jika min 1 ke bawah, jadi kan indeksnya itu mulainya dari 0 dari 1. Selain daripada itu, maka datanya itu tidak ditemukan. Kita compile dan tidak ada error. Kemudian ini adalah outputnya. Kita akan memasukkan data sebanyak 10 kali. Kita masukkan bebas aja datanya berapa aja. Setelah sudah sampai 10 nanti, maka kita akan mencoba untuk memasukkan data yang akan dicari. Harus yang sudah kita masukkan ya. Di sini 13 dan ditemukan pada indeks ke-7. Maka interpolasinya itu berhasil. Sekian video penjelasan dari saya. Semoga membantu dan lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.